Shalom semua warga kerajaan yang diberkati Tuhan dan pasti akan dilimpahi dengan karunia-karunia, terutama selama tahun ini. Dan dalam awal tahun ini kita belajar understanding the gift of God. Ada Dorea, ada karismata. Dan kita melihat dalam kehidupan Maria. Baru saja kalau sudah mau tahu yang lengkap, sudah dengarkan khotbah saya From Grace to Grace. Itu pesan akhir tahun, bagaimana dari the multiplied grace menuju yaitu empowering grace. Di dalam Lukas 1:39 di dalam bahasa Indonesia kan beberapa waktu kemudian. Bahasa Inggris Mary arose dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. So tahu bagaimana malaikat mengatakan sanakmu Elizabeth itu mengandung di usia tuanya yang dikatakan mandul itu. Lawatan daripada Tuhan membuat yang mandul jadi berbuah. Lawatan daripada Tuhan membuat aneh sekali. Dia sudah tua. Dia mendadak jadi wanita muda. Dan ini bukan yang baru saja. Karena Sarah istri Abraham juga mengalaminya. Saya tidak tahu apa yang saudara alami. Mungkin saya mengalami kemandulan dalam bisnis, dalam pelayanan. Saya mau beritahu saudara, biarlah Roh Kudus melawat kita. Perkataan beberapa waktu kemudian dalam bahasa Indonesia itu, tidak tahu saya mau menerjemahkan orang yang suka menangguhkan saudaraku. Karena firman Allah mengatakan dia diberikan the gift of faith. Saya sampaikan dalam 1 Korintus 12 ada the gift of faith. Ada faith, ada the gift of faith. Saudara bayangkan dia seorang wanita. Biarlah Roh Kudus melawat kita. Perkataan beberapa waktu kemudian dalam bahasa Indonesia itu, tidak tahu saya mau menerjemahkan orang yang suka menangguhkan saudaraku. Karena firman Allah mengatakan dia diberikan the gift of faith. Saya sampaikan dalam 1 Korintus 12 ada the gift of faith. Ada faith, ada the gift of faith. Saudara bayangkan dia seorang wanita muda dan saya percaya ya cantik, pasti muda saudaraku. Dan dia berjalan sendiri. Dalam keadaan hamil meskipun baru ya. Dalam perjalanan menuju Yudea itu jauh saudaraku. Sebagai seorang imam, Zakaria itu tinggalnya sekitar Yerusalem. Dan tentu saja dalam perjalanan banyak sekali yaitu bahaya. Bukan cuma rampok, tetapi orang yang mungkin ingin memperkosa dia. Tetapi salah satu urapan Roh Kudus yaitu membuat orang itu bebas dari ketakutan. Yaitu saudaraku, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dan bukan cuma itu saudaraku, bukan cuma the gift of faith. Ketika dia memberikan salam kepada Elizabeth, maka saudaraku perkataan salam biasa itu biasa orang Israel akan bilang shalom. Shalom itu bukan hello. Shalom itu mengucapkan berkat. Berkat, kemenangan, kekuatan, kesehatan, everything dalam kata itu ditumpangi oleh Roh Kudus yang sekarang ada di dalam dia. Dan itu apa yang terjadi. Elizabeth, bahkan Yohanes Pembaptis, the babe, bayi dalam kandungannya, melonjak kegirangan saudaraku. Saya mau beritahu saudara, the gift of joy. Grace juga artinya kebahagiaan, bukan cuma kemenangan, kekuatan. Dan bukan cuma itu, saudaraku, dia dibebaskan dari kesombongan. Tahukah itu kasih karunia? Itu grace. Dan juga Elizabeth dibebaskan dari dengki. Dia berkata, ibu Tuhanku, putranya akan jadi yaitu forerunner dari Yesus. Mempersiapkan jalan buat putra daripada Maria yang masih muda itu. Saya lihat bagaimana banyak orang hancur hidupnya karena iri hati dan dengki. Tetapi terimalah grace of God. Dan Maria bukan cuma itu, dia naikkan pujian penyembahan dan dia menyampaikan satu nubuatan bahwa orang sombong akan turun kayak takhta. Kita tahu bagaimana Tuhan membinasakan yang merusak atau menghancurkan bangsa Israel. Termasuk waktu itu tentu saja saudaraku yang masa depan sekarang dan masa depan ya, mulai Mesir, Babylon, Asyur dan juga Israel sedang menghadapi Iran hari-hari ini. Tidak usah takut karena yang sombong akan turunkan dari takhta, tapi yang rendah hati akan diangkat. Terimalah anugerah seperti Maria dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang streaming di rumah juga.
juga kami sapa Anda semuanya, kami undang untuk bisa bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada itu karena anugerah-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang ya Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau sungguh teramat baik ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami yang ada di rumah pula Tuhan, yang percaya Tuhan kami dijamah Tuhan, karena tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringi-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiran-Mu, kehendak-Mu, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Ini doa kami Bapa. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku Bapa, ketenangan batinku, haleluya. Takkan dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu Bapa, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringi-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiring-Mu Bapa, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam
rencanamu Tuhan, pikiranku, kehendakmu. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu Ku Bapa. serahkan padamu. Engkau yang berkuasa. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku Bejanamu Tuhan, bejanamu untuk kemuliaan-Mu. untuk kemuliaan. Mari kita bangkit, kita angkat tangan kita, suara kita sama-sama saudara. Jadikan ini doa kita, katakan Ring-Mu seumur hidupku. Ini doa kami Bapa, kami tak sanggup tanpa-Mu Tuhan. Kami butuh Tuhan Yesus. Pikiranku Jamah setiap tangan yang terangkat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Yesus yang turun tangan ya Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat ya Tuhan, Kau berikan kelegaan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Di dalam-Mu ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Jadikan ku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Jadikan ku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus Bapa. Kami percaya Tuhan setiap kami dibentuk Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami muji memuliakan nama-Mu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, mengubahkan kami, memberi kami sukacita, harapan dan mukjizat Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita berikan salam pada saudara di kanan, di kiri kita, atau high five, atau berikan senyum, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan sumber segalanya. Amin. Terima kasih Yesus yang percaya Tuhan. Kaulah sumber segalanya yang kami butuhkan Tuhan. Jesus, we love you God. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oh, damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Amin. Thank you Jesus. Kami percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban, ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah,
berdoa, menari melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau adalah sumber segalanya. Thank you Jesus. Memuji, menyembah, berdoa, menari melompat bagi Tuhan. Memuji, menyembah, memuji, menyembah, berdoa, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Ada yang meriah dong untuk Tuhan kita, Tuhan baik. Anda dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi menjelang siang semua. Gimana kabar Anda hari ini? Baik, luar biasa. Sedikit lebih dingin dari minggu lalu. Tapi puji Tuhan, heater kita udah diinstal. Minggu lalu yang datang minggu lalu belum ada heater, saudara. Tapi untungnya nggak terlalu dingin minggu lalu. Jadi ngomong-ngomong soal semuanya ini, saudara, we are still working on putting things together. Kita masih terus memperbaiki semuanya. Salah satunya adalah screen di depan ini temporary, saudara. Akan ada proyektor dengan screen yang besar yang akan datang. Mudah-mudahan sebelum anniversary kita. Ngomong-ngomong soal anniversary gereja ini, Tuhan baik, Tuhan setia, sudah 11 tahun Tuhan menuntun gereja ini. Boleh Anda tepuk tangan? Ya Tuhan luar biasa atas kehidupan gereja kita dan juga terutama orang-orangnya dan setiap dari Anda. Tuhan baik. Kita akan merayakan 11 years anniversary, anniversary kita yang ke-11 di minggu terakhir bulan Januari. Jadi kita akan persiapkan makanan sebagai ucapan syukur dan mudah-mudahan Anda bisa mengundang teman-teman Anda untuk hadir. Tapi sebelum itu, minggu sebelumnya, which is next week, kita ada perayaan ini saudara, ada perayaan Chinese New Year. Seperti biasa yang kita lakukan 22 Januari ya, berarti minggu depan. Benar ya? Minggu depan 22, benar ya? Saya udah tua ini. That's okay. Seperti biasa saudara, akan disediakan pohon dengan angpau-angpaunya. Jadi setiap Anda akan mendapat angpau. Anda boleh undang teman-teman Anda juga untuk datang. Jadi sekali lagi, minggu depan kita celebrate Chinese New Year. Minggu depannya kita akan celebrate 11 years anniversary dari gereja kita. Kalau semuanya berjalan dengan lancar, ada Pastor Budi Koswara datang dari Tampa Rock di Tampa, Florida yang akan ada bersama-sama dengan kita dalam 11 years anniversary, saudara. Pengumuman berikutnya yang saya ingin beritahu Anda untuk mempermudah Anda mengikuti informasi dari gereja ini, kita sih anjurin supaya Anda ikuti sosial media kita, Rock Philadelphia, Instagram, Facebook, dan YouTube, saudara. Kita biasanya update informasi di sana dan yang kita lakukan dalam beberapa hari terakhir, kita ada di tengah-tengah 21 hari doa dan puasa.
Jadi doa puasa ini kita sudah lakukan sebagai kebiasaan kita untuk mengawali setiap tahun baru di mana kita jadi bisa lebih fokus sama Tuhan, sama kita mendedikasikan tahun ini untuk Tuhan. Jadi kita ingin memulainya dengan benar, makanya kita melakukan doa dan puasa, saudara. Jadi kita ada di tengah-tengah, ini hari yang ke-7. Kalau Anda ingin berpartisipasi, Anda nggak usah mikirin udah telat atau enggak, Anda tinggal langsung mulai aja. Dan ada penjelasan sedikit tentang doa dan puasa, kalau Anda ke Facebook atau ke Instagram Rock Philadelphia, Anda cari aja. Nah, setiap hari kita kasih renungan untuk Anda baca, renungan selama 21 hari dan doa dan puasa. Dan kalau Anda ingin bergabung dengan grup WA kita, saudara, kita ada grup WA yang memang saya sudah setting supaya kita nggak bisa kirim terlalu banyak hal yang macam-macam. Jadi cuma khusus pengumuman gereja dan untuk sekarang cuma khusus renungan harian. Jadi Anda nggak akan dibanjiri dengan forward sana, forward sini, cerita sana, video sini. Jadi Anda nggak akan dibanjiri dengan informasi seperti itu. Jadi kalau Anda tertarik, Anda bisa isi connection card kita, saudara. Connection card ini ada, kalau Anda baru di tempat ini, selamat datang. Saya Rosid, saya dipercayakan untuk menggembalakan gereja ini. Jadi Anda isi connection card Anda, kita akan mendapat informasi, kita juga berjanji informasi Anda tidak akan kita salah gunakan. Bapak Ibu, saya dapat pesan dari teman-teman yang melayani di ruangan anak-anak. Katanya orang tua nggak usah khawatir dengan anak-anaknya. Kalau ada sesuatu, mereka akan SMS Anda. Karena mudah-mudahan mereka sudah mengambil nomor telepon Anda ya. Karena saudara, kalau orang bulak-balik masuk ke sana, mereka bilang ketika anaknya melihat orang tuanya, akan susah lagi untuk buat anak-anaknya stay. Jadi jangan sering bulak-balik ke sana, itu mempermudah mereka juga untuk mengajar, untuk main sama anak-anak Anda. Kalau ada yang penting sekali yang Anda ingin komunikasikan, Anda cari salah satu gurunya, Anda minta nomor teleponnya, dan Anda bisa SMS mereka. Ya cuma kalau penting-penting banget ya silakan, saudara. Cuma ya jangan sering-sering bulak-balik, karena itu akan menyulitkan mereka untuk mengawasi anak-anak kita. Jadi itu aja sih pengumuman kita hari ini. Ada lagi gak ya? Ada lagi gak, Rian? Nggak ada ya? Katanya mau pergi makan-makan, saudara Rian, abis gereja. Abis gereja mau pergi makan-makan, tapi kita nggak dibilangin, saudara. Oke, minggu lalu kita edarkan kantong persembahan. Minggu ini kata teman-teman yang in charge, katanya udahlah dimasukin aja di depan, katanya udah pada tahu. Jadi ya udah kita coba, nanti kita meeting lagi deh, mau dijalanin atau mau dimasukin aja ke kotak persembahan. Jadi kotak persembahan kita ada di depan. Terima kasih untuk dukungan Anda selama ini. Sekali lagi saudara, kita sedang dalam tahap untuk ya menyempurnakan tempat ini, termasuk pintu di bawah. Pintu itu jelek banget. Tapi minta quote sana sini ternyata nggak murah juga, saudara. Memang ada yang minta 3.000, ada yang minta dikit-dikit berapa ribu, dikit-dikit berapa ribu. But anyway, kita akan terus menyempurnakan tempat ini, dan kita rindu juga sih supaya Anda move dari hanya sekedar jemaat menjadi pelayan, saudara. Karena semakin besar tempat ini, semakin banyak bidang-bidang pelayanan yang kami butuh untuk Anda berpartisipasi. Dan juga supaya satu orang gak melayani setiap minggu, saudara. Saya rindu biar ada orang yang bisa duduk sama suami atau sama istrinya, saudara, supaya dia gak melayani terus di belakang gitu. Atau saya rindu supaya mereka mempunyai kesempatan untuk duduk dan nggak sibuk melakukan. Jadi yuk ikut dalam melayani. Anda bisa datengin saya bisa kasih tahu bidang-bidang apa aja yang kita butuh untuk Anda melayani. Oke, yuk kita berdoa bersama-sama. Setelah itu mereka akan memimpin kita dalam pujian dan penyembahan berikutnya. Bapa yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur. Seperti biasa Tuhan, kami dedikasikan ibadah kami hari ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Semua doa yang kami naikkan, semua persembahan yang kami berikan, semua pujian yang kami naikkan Tuhan, semuanya hanya untuk Engkau saja Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk teman-teman yang melayani, untuk setiap jemaat yang bermurah hati untuk memberi. Kami tahu gereja ini bisa ada karena Tuhan mengirimkan orang-orang yang luar biasa untuk memberi, untuk melayani, untuk kontribusi, untuk mendoakan tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Your grace is enough. Great is your faithfulness, oh God.
Jesus, oh God. You wrestle with the sinner's heart. You wrestle with the sinner's heart. You lead us. You lead us by still water and to mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace. grace is enough. In Your your grace. grace is enough for me. Great is your love and justice. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song. You lead us in the song of your salvation. All your people. And all your people sing along. Sama-sama kita katakan, so remember. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace. Your grace is enough. Oh, Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your Your grace is enough. grace is Your enough. grace is enough For me. For me. So remember. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Remember your children and your people. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your God. grace is enough for me. God, I see Your your grace is enough. heaven Your reaching grace is to enough. us. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough, Your God. grace is enough. And your grace is enough for me. For me. For me. For me. For me. For me. Amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih karunia-Mu Tuhan cukup bagi kami Tuhan. Seperti firman-Mu berkata Tuhan 2 Korintus 12 ayat 9 Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Oleh sebab itu aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus sempurna turun atasku. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang merasa lemah di tempat ini Tuhan, merasa tidak sanggup, ditindih dengan beban berat Tuhan, kami angkat tangan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mendengar doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau menjawab doa kami sesuai dengan kehendak-Mu pada waktu Tuhan yang sempurna. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku.
Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Sama-sama kita katakan, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, dan Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Engkau besertaku Bapa, besertaku. Oh, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari kita angkat tangan sama-sama, saudara, katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan Bapa, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan Bapa, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Sama-sama dengan segenap hati katakan, Kau kuatkan aku dan Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan Bapa, oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel.
Tuhan, kami pastikan kami mengetahui kebenaran ini. Amin Tuhan. Bahwa Engkau adalah Immanuel. God is with us. Tuhan beserta dengan kami. Artinya tidak ada atau tidak pernah sedetik pun hidup kami tanpa Engkau, Tuhan. Engkau beserta dengan kami di atas gunung-gunung. Engkau beserta dengan kami ketika kami harus melalui lembah kehidupan. Engkau beserta dengan kami ketika kami ada di puncak kesuksesan. Engkau beserta dengan kami ketika kami ada di bawah dalam kehidupan ini. Asal Tuhan beserta kami, siapa yang bisa menjadi lawan kami? Terima kasih atas kebenaran ini Tuhan. Terima kasih hari ini kami bisa mendeklarasikan bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Kekuatan yang kami punya, pengharapan yang kami punya, semua berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam beberapa menit ke depan, kami buka hati kami. Kami ingin mempunyai hati yang menerima, receptive heart. Supaya benih firman Tuhan yang diberitakan bisa jatuh ke dalam tanah hati kami yang subur. Berakar kuat dan bertumbuh dan berbuah sehingga buah kehidupan kami bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, sementara firman diberitakan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus biar kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kalau ada di antara kami yang kehilangan semangat hidup dan kehilangan pengharapan dalam kehidupan ini, Tuhan berikan kami semangat dan pengharapan hidup yang baru. Kalau ada di antara kami yang mengalami sakit penyakit, baik secara fisik maupun secara emosional, di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit, depresi, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu berbicara kepada setiap kami di tempat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang paling berkuasa, nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Anda dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saya pernah membaca tentang sebuah penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari manusia, tapi mereka menggunakan monyet, saudara. Saya nggak tahu apakah saya seharusnya tersinggung dengan penelitian itu, atau mungkin karena monyet juga makhluk sosial seperti kita manusia. Jadi ada sekelompok ilmuwan yang mencoba untuk menemukan sesuatu dan mempelajari sesuatu, lalu dia taruh di kepala monyet ini sebuah alat yang bisa memonitor aktivitas dari otak, gelombang otak dari si monyet ini. Lalu monyet ini dimasukkan ke dalam kandang. Nah, di dalam kandang dimonitor, gelombangnya masih kelihatan normal. Setelah itu para ilmuwan ini mulai menggedor-gedor, saudara. Kandangnya digedor-gedor, terus kandangnya digoyang-goyangin, saudara. Dan kita bisa melihat bahwa gelombang dan aktivitas dari otak monyet itu mulai mereka membacanya gini, mereka menyimpulkannya bahwa monyet ini mulai stres, mulai depresi, mulai takut.
Bahkan mereka menyimpulkannya ini, bahwa monyet ini lebih merasa bahwa lebih baik dia ingin mati daripada hidup. Nah setelah itu mereka mencoba melakukan sesuatu yang berbeda. Lalu mereka ambil satu monyet lagi, dia masukkan ke dalam kandang yang sama, jadi sekarang monyetnya punya teman. Begitu ada monyet yang satu, begitu ada temannya, mereka bisa melihat bahwa gelombang dan aktivitas dari otak monyet itu mulai berubah. Tingkat stres dan depresinya mulai menurun, kegairahannya untuk hidup itu mulai muncul lagi, dan kesimpulannya bahwa mereka menyimpulkan saudara bahwa manusia itu nggak boleh hidup sendirian dan harus mempunyai teman saudara. Nah coba deh, Ella tanya Ciwulan, maukah kamu jadi monyetku? Gak bercanda saudara, bercanda. Dulu saya pernah menggunakan ilustrasi ini setelah khotbah dimarahin sama orang saudara. Jadi saya cuma bercanda, tapi ini penelitian yang saya pernah baca saudara. Nah hari ini kita akan memulai seri khotbah. Ini hari ini minggu ini adalah minggu yang kedua yang kita beri judul The Best is Yet to Come. Artinya hari-hari terbaik Anda bukan di belakang Anda melainkan di depan Anda. Saya nggak tahu kenapa saya dapat seperti itu. Apakah ini suara Tuhan atau impresi saya sendiri. Tapi saya harus mengucapkan kepada Anda. Anda harus tahu bahwa hari-hari terbaik Anda bukan ada di belakang Anda. Melainkan ada di depan Anda. Nah dalam seri khotbah ini kita bilang gini. Kalau kita mau 2023 ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita harus melakukan hal-hal ini saudara. Dan setiap minggu kita berikan kepada Anda satu tips. Satu advice gitulah. Supaya menjadikan tahun ini menjadi tahun yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Nah, sedikit rangkuman dari apa yang kita bicarakan minggu lalu. Minggu lalu kita bilang gini, kalau tahun ini Anda ingin menjadi tahun yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya, belajarlah untuk memiliki iman di dalam Tuhan. Have faith in God. Mungkin kedengarannya seperti klise, saudara. Aduh, apaan sih? Ya kan beriman di dalam Tuhan, apa maksudnya? Minggu lalu saya kasih ilustrasi gini, ketika Anda menaruh iman Anda di dalam sesuatu atau di dalam seseorang, itu seperti gini, seperti Anda menaruh seluruh beban kehidupan Anda, menaruh seluruh hidup Anda dan seluruh dunia Anda di atas itu, dan Anda berharap bahwa hal itu akan mampu menopang hidup Anda. Makanya saya mau bilang gini, kalau Anda taruh iman, pengharapan, dan kepercayaan Anda di dalam diri Anda sendiri, di dalam kepintaran Anda, di dalam intelek Anda, di dalam karir, uang, atau bahkan kita menaruh iman kita di dalam pasangan kita, pasti Anda akan berujung dalam kekecewaan. Kenapa saudara? Karena semuanya itu, bukannya Anda nggak cukup pintar, enggak, saya nggak meragukan kepintaran Anda. Saudara, bukannya pasangan Anda atau karir Anda nggak cukup baik. Saya yakin mereka baik, tapi mereka semua itu tidak diciptakan untuk menopang kehidupan seseorang, saudara. Mereka semua tidak akan mampu menanggung seluruh beban, seluruh dunia, seluruh kehidupan Anda. Karena hanya Tuhan yang mampu menahan dan menopang hidup Anda. Jadi belajarlah untuk beriman kepada Tuhan, maka tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Hari ini kita akan bicara tentang ini saudara. Kalau tahun ini Anda ingin menjadikan tahun yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, Anda harus mulai belajar untuk hidup di dalam komunitas. Saya menyebutnya communal living, hidup dalam komunitas. Saudara. Kalau Anda embrace, kalau Anda menerima konsep ini hidup dalam komunitas, tahun ini akan menjadi tahun yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Communal living atau hidup dalam komunitas itu apa sih? Ada yang bilang gini, kalau satu orang dengan satu orang itu namanya mentoring. Kita lagi mentoring. Kalau satu orang dengan banyak seperti ini namanya presentasi, saudara. Dua-duanya penting, ya kan? Mentoring, presentasi penting. Communal living atau hidup dalam komunitas itu apa sih? Itu artinya sekelompok orang dengan sekelompok orang. Kayak kita bergereja begini, saudara. Ya kan? Di mana kita menerima atau mengapresiasi kehadiran sesama.
Itulah communal living. Many to many, saudara. Dan communal living itu adalah esensi dari kehidupan kekristenan. Hidup kekristenan adalah hidup komunal. There is no such thing. Nggak ada yang namanya orang Kristen tapi hidup sendiri, saudara. It doesn't exist. Hidup kekristenan adalah hidup komunal. Nah, tapi saya ingin pastikan Anda tahu. Yang kita praktekkan bukanlah yang disebut dengan codependency. Codependency itu apa sih? Codependency itu ketergantungan dengan orang lain. Maaf, saya harus mengucapkan hal ini. Kita seperti kayak parasit, saudara. Nempel aja di orang lain gitu. Saudara. Itu namanya codependency. Kalau orang lain gak melakukan bagiannya, maka dunia kita will fall apart. Dunia kita akan hancur. Codependency itu ketergantungan dengan orang lain. Kita mikir gini, kalau gue lakuin itu apa ya nanti kata orang ya? Kalau gue lakuin ini nanti kata orang apa ya? Itu codependency, saudara. Bukan itu yang kita targetin. Yang kita targetin namanya interdependency. Saya tahu istilah-istilah ini mungkin rumit, tapi artinya sederhana, saudara. Interdependency itu adalah di mana sekali lagi kita semua menghargai kehadiran satu dengan yang lain. Itulah interdependency. Kita bukannya saling bergantung, tapi kita dengan sengaja memilih untuk membuka kehidupan kita supaya orang lain bisa masuk dalam kehidupan kita. Atau kita sengaja masuk ke dalam kehidupan seseorang. Itulah interdependency, saudara. Kita mengapresiasi kehadiran satu dengan yang lain. Nah, kenapa sih kita butuh membicarakan ini? Karena hari-hari ini kita hidup di generasi ini, saudara. Kita butuh yang namanya komunitas melebihi dari generasi-generasi sebelumnya. Saya bacakan Anda beberapa statistik. Dunia kita semakin individualistis, saudara. Banyak orang yang terisolasi dan kesepian. Statistik berkata 61% dewasa muda yang adult. Dan 51% dari seorang ibu yang mempunyai anak kecil, mereka mengalami kesepian dalam hidupnya. Menurut lembaga berita NPR, 3 dari 5 orang merasa kesepian. 1 dari 3 orang berumur 45 tahun ke atas mengalami yang namanya loneliness atau kesepian. 1 dari 5 milenial. Milenial itu mungkin kalau sekarang yang orang-orang yang berumur 27 sampai 42, saudara, itu milenial. 1 dari 5 milenial. Anda dengar ini baik-baik. 1 dari 5 milenial. Enggak punya teman sama sekali, saudara. 71% dari milenial dan 79% dari Gen Z, generasi Z, itu berumur 12 sampai 27 tahun. Mereka bergumul dengan yang namanya loneliness. 2 generasi ini, saudara, milenial dan Gen Z, adalah 2 generasi yang bergumul dengan kesepian melebihi dari generasi-generasi sebelumnya. Penelitian berkata ini, saudara, ketika kita hidup terisolasi dan sendiri, IQ kita drop 30 poin. Dan tentu saja kita perlu mengakui bahwa salah satu kontributor utama dari kenapa orang mengalami kesepian, yaitu yang namanya teknologi, saudara. Ya kan? Saya menyebutnya hubungan kita dengan teknologi itu, saya menyebutnya seperti love-hate relationship. Ya kan, sayang tapi benci, benci tapi sayang, saudara. Ya kan, kenapa? Karena kita perlu akui teknologi itu mempermudah kehidupan kita, benar ya, saudara? Bahkan saya menyebutnya gini, bukan hanya mempermudah, tapi mempermurah kehidupan kita, saudara. Saya ingat waktu tahun 97, pertama kali saya datang ke Amerika, ikut program pertukaran pelajar, sendirian datang, jauh dari rumah. Anda mau tahu, untuk saya telepon ke orang tua saya, untuk saya telepon ke rumah, itu harganya $2.50 1 menit. Jadi kalau kita ngobrol 10 jam, berapa? $25. Kalau kita ngobrol 30 menit, itu udah $75, saudara. Makanya teknologi mempermurah dan mempermudah kehidupan kita. Tapi di sisi yang lain, kita tahu dampak negatif dari teknologi. Benar gak bapak-bapak? Atau benar gak ibu-ibu? Ya kan? Istri udah cantik-cantik,
Istri di rumah udah pakai baju-baju seksi yang dipelototin handphone melalui suami-suami. Saudara. Ya kan? Suami tuh pingin ngobrol. Suami tuh pingin ngeluarin unek-uneknya, kekesalannya di tempat. Tapi kita gak punya waktu, saudara, untuk suami kita. Ya kan baru ngobrol 5 menit udah gelisah. Mana nih handphone gua, mana nih handphone gua. Ya kan? Tapi giliran komen di Instagram cepet banget balesnya, saudara. Teknologi ini ya kan sayang tapi benci tapi sayang. Belum lagi dampaknya ke anak-anak kita. Kita udah tahu dampak negatifnya saudara. Nah hari ini saudara, saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat ada sebuah kejadian nih yang ditulis di Injil Markus. Seperti biasa, Anda bantu saya 4 Injil kita apa? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saya suka menyebutnya Injil itu seperti biografinya Yesus selama dia ada di muka bumi ini. Tuhan turun ke dunia dan menjadi Yesus, saudara. Dan dia berjalan di muka bumi ini melakukan aktivitas dan segala macam. Dan itu ada 4 penulis yang menulis kehidupan dan aktivitasnya Yesus selama dia di muka bumi ini. Nah salah satunya adalah Markus. Ditulis di Injil Markus. Ada satu cerita nih saudara. Cerita ini, kejadian ini akan membuktikan kepada Anda betapa pentingnya, betapa krusialnya dalam hidup kita untuk kita harus punya teman. Kita nggak boleh sendirian. Saya ingin ajak Anda lihat ceritanya. Markus 2 ayat 1 dikatakan gini. Kemudian sesudah beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah berita. Tersiarlah kabar bahwa Yesus ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan firman kepada mereka. Sedikit cerita aja saudara. Jadi Kapernaum itu katanya letaknya tuh di kota Nazaret di sedikit ke atas lalu ke timur laut gitu. South, northeast saudara. Dari kota Nazaret. Diperkirakan di sanalah Yesus tinggal. Nah di sini dikatakan kemudian setelah beberapa hari kemudian Yesus pulang ke rumah. Dia ada di rumah. Nah ternyata ada alasan kenapa begitu banyak orang, bahasa sederhananya membeludak saudara. Mungkin bukan orang, mungkin bisa dibilang massa saudara. Ngumpul di rumahnya Yesus. Ada alasan kenapa? Karena beberapa hari sebelum itu Yesus melakukan banyak sekali mukjizat. Banyak orang yang sakit disembuhkan. Ya kan, ada seorang pria yang kerasukan setan, diusir setannya keluar. Ada orang yang sakit kusta disembuhkan, saudara. Makanya waktu orang-orang dengar Yesus balik ke Kapernaum, orang-orang pada ngumpul di rumahnya sampai penuh, sampai meluber keluar, sampai orang di depan pintu mencoba untuk melihat Yesus. Nah, Yesus menggunakan kesempatan itu untuk mengajar. Ya kan, jadi orang yang di depan pingin lihat nih Yesus ini atau yang belum pernah ketemu pengen lihat Yesus. Dan sambil orang penasaran pengen mendengar Yesus mengajar. Siapa tahu abis dia mengajar dia akan mengadakan KKR kesembuhan saudara. Siapa tahu ya kan. Jadi orang-orang pada ngumpul. Kemudian Markus mengalihkan perhatian kita kepada sekelompok orang. Dia bilang gini, ada orang-orang datang membawa kepadanya, kepada Yesus, seorang yang lumpuh. Digotong oleh 4 orang saudara. Jadi ada sekelompok. Ya kita nggak tahu ini sekelompok teman atau teman-temannya Komsel, kita menyebutnya life group di sini. Ada sekelompok orang, 5 orang, satunya lumpuh. Jadi temannya yang satu yang lumpuh ini digotong sama 4 temannya, saudara. Dan 4 temannya ingin supaya temannya yang lumpuh ini untuk ketemu Yesus. Jadi diangkat dekat tilam, dekat orang bilangnya ranjang atau tiker atau tilam, saudara. Diangkat oleh 4 temannya. Waktu dia sampai sana, tetapi mereka tidak dapat membawa temannya ini kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka punya akal, mereka buka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Jadi waktu 5 teman ini datang, waktu 4 teman ini gotong satu orang lumpuh ini datang ke rumah Yesus udah penuh saudara. Mungkin mereka telat datangnya. Kita nggak tahu mungkin yang satu telat karena habis berantem sama istrinya atau apa saya nggak tahu saudara. Atau mungkin kebiasaannya aja turun menurun kalau kemana-mana telat saudara. Mau jam berapa juga telat gitu saudara. Ya kan ini cuma ada di zaman Yesus, di sini nggak ada saudara.
Ya kan? Waktu mereka datang telat, rumah udah penuh. Dan mereka gak bisa ketemu Yesus. Tapi ini loh yang luar biasa, saudara. Keempat temannya ini, mereka gak menyerah. Mereka berkomitmen bahwa teman kita ini harus ketemu Yesus. Mereka berkomitmen, kita gak akan gotong teman kita pulang. Kita akan pulang semuanya jalan bersama-sama. Mereka punya ide, saudara. Mereka naik ke atap rumah. Mereka bongkar atap rumahnya. Lalu temannya diturunin. Anda bisa bayangin Yesus lagi ngajar, tiba-tiba apa sih ini berisik-berisik? Mungkin debu mulai jatuh, saudara. Bayangin kalau kita lagi sekarang gini tuh berisik-berisik, tiba-tiba terbongkar, tiba-tiba ada orang turun gitu. Saudara. Itulah yang dilakukan oleh teman-teman. Mereka gak menyerah. They don't give up on him. Teman saya harus ketemu dengan Yesus. Saya mau berhenti di sini dulu, saudara. Sampai di sini dulu ceritanya. Dan mungkin saya ingin lebih mengelaborasi cerita ini untuk kita ngomongin lagi cerita ini. Saya berpikir, saudara, bukankah ini gambaran dari kehidupan? Sometimes we are being carried, sometimes we have to carry others. Kadang-kadang kita adalah orang yang digotong, kadang-kadang kita yang harus gotong orang. Bukankah seperti itu, saudara? Ada kalanya di mana kita nggak ada habis-habisnya masalah konflik pernikahan, konflik keluarga, nanti krisis keuangan, krisis pekerjaan, krisis kesehatan. Ketika kita melalui hal-hal itu, ada orang-orang yang menggotong kita. Tapi ketika kita lagi baik-baik aja, semuanya berjalan dengan luar biasa, semuanya berjalan dengan lancar, jangan lupa ada orang-orang yang perlu digotong, saudara. Ada orang-orang yang pengen curhat, kita harus meminjamkan telinga kita. Ada orang-orang yang benar mempunyai kebutuhan yang kita harus keluarin kantong kita untuk memberikan kebutuhan mereka, membantu kebutuhan mereka, saudara. Ya kan? Bukankah ini gambar dari kehidupan? Saya secara pribadi bersyukur. Hampir 20 tahun, saudara, saya menjadi orang Kristen dan ada di dalam gereja. Di awal-awal lahir baru, jadi orang Kristen baru, ada orang-orang di sekeliling saya yang menuntun saya, yang kasih tahu bahwa ini loh, jadi pengikut Yesus tuh seperti ini. Ini loh, supaya kamu bisa bertumbuh menjadi pengikut Yesus tuh. Terus dari lahir baru, terus single, habis single, menikah, saudara. Menikah, terus punya anak 1, punya anak 2, terus anak udah mulai besar. Semuanya di dalam setiap musim kehidupan, ada orang-orang yang menuntun. Ada orang-orang, kalau kita boleh pinjam kata itu, menggotong kita, saudara. Itulah tujuan kenapa kita harus embrace communal living. Kita harus menerima, kita harus mempraktekkan hidup dalam komunitas. Karena di sekeliling Anda ada begitu banyak orang-orang yang butuh tuntunan. Butuh navigasi, gimana ya? Karena kita gak pernah, seumur hidup saya gak pernah menikah. Jadi setelah saya menikah, saya gak tahu gimana caranya, saudara. Seumur hidup saya gak punya anak. Jadi begitu punya anak, saya gak tahu. Berapa buku yang kita udah baca tentang pernikahan, berapa buku tentang parenting, tetap aja butuh orang yang mendampingi kita. Itulah kehidupan. Tapi ketika hidup kita lagi berjalan dengan baik, jangan lupa ada orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan pendampingan itu. Di sekeliling kita, saudara, ada anak-anak yang dari SMP naik ke SMA, middle school to high school, yang butuh pendampingan. Dari high school ke kuliah, ya kan, butuh pendampingan. Paling enggak kita mentorin, ini loh jadi pengikut Kristus yang setia. Di kampus itu seperti ini. Nanti udah lulus kuliah, dia masuk ke marketplace, kita butuh dampingin, saudara. Itulah sebabnya Tuhan gak pernah memanggil kita untuk hidup terisolasi dan hidup sendirian. Saudara, independence, kemandirian, itu bukan value-nya kekristenan, bukan nilai kekristenan, saudara. Kalau Anda mendefinisikan independen atau kemandirian itu dengan berkata, saya gak butuh orang lain, ya kan, gue gak butuh orang lain, gue bisa, semuanya gue udah punya. Itu bukan value kekristenan, itu bukan nilai kekristenan, saudara. Tuhan pernah bilang gini, ini ayat ini kok nyantol di saya, saudara, di sepanjang minggu, karena
waktu memulai tahun 2023, biasanya saya memulai bacaan Alkitab setahun. Dan di salah satu, saya lupa hari apa, tapi ada ayat yang bilang gini, konteks dari ayat ini adalah Tuhan ngomong kepada orang Israel melalui nabinya Yehezkiel. Dia ngomong kepada orang Israel yang tinggal di Yerusalem. Ya, dia ngomong kepada Yerusalem lah. Bahkan Tuhan membandingkan Yerusalem itu seperti kota Sodom, kayak Sodom dan Gomora. Saya bacakan ayatnya, dikatakan gini. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin, saudara. Jadi bahasa Inggrisnya dia bilang gini, arogan, sombong Yerusalem itu. Makanannya berlimpah, bahasa Inggrisnya cuma satu kata, overfed. Ya kan, kebanyakan makan, saudara. Tapi satu kata yang nyantol sama saya, ini bahasa Indonesia, dia bilang kesenangan hidup ada padanya. Bahasa Inggrisnya saudara, cuma satu kata ini, unconcerned. Artinya gak peduli, cuek saudara. Mau sekelilingnya butuh apa juga bodoh amat saudara. Rasul Paulus, waktu dia tulis surat kepada anak muda yang dia mentorin namanya Timotius, dia juga menulis hal yang sama, dia bilang gini, saya pakai bahasa Indonesia masa kini. Ingatlah ini. Pada hari-hari terakhir akan ada banyak kesusahan. Kenapa akan ada banyak kesusahan di dunia? Ini alasannya. Manusia akan apa? Anda bantu saya? Mementingkan dirinya sendiri. Bersifat mata duitan, sombong, suka membual, mereka suka menghina orang, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, dan membenci hal-hal rohani. Makanya dunia kita susah karena ini. Kalau Anda baca masih ada daftarnya, saudara. The lovers of self. Mencintai dirinya sendiri, saudara. Yang penting urusan gua kelar, yang penting urusan keluarga gua kelar, yang penting urusan anak-anak gua kelar, bodoh amat yang lain mau kayak gimana. Itu yang kita pikirin, saudara. Itu yang ditulis di sini. Nah, saya nggak tahu sekali lagi bagaimana dengan Anda. Kalau saya pribadi, saya bersyukur. Sepanjang kehidupan saya nggak dikelilingi sama orang-orang yang unconcerned. Tapi mereka attentif sama saya, mereka memperhatikan, mereka mengasihi saya. Mereka membantu saya, saudara. Tapi seenak-enaknya kita ada di sisi sebagai penerima, ya kan kita kan pengennya nerima terus. Ada saatnya kita harus memberi. Seenak-enaknya kita digotong terus, saudara. Ada saatnya kita harus menggotong orang lain. Bukankah itu yang dilakukan oleh gereja mula-mula? Gereja mula-mula dari cara mereka mengasihi, saudara. Itu mengubah dunia. Di perjanjian baru Anda ada 59 perintah. Ini perintah, saudara, bukannya suggestion, bukannya anjuran. Anjuran kan ya kalau mau dilakuin ya udah boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Itu anjuran, saudara. Tapi perintah ini loh yang harus dilakukan. 59 perintah untuk saling mendoakan, saling mengampuni, ya kan? Saling berkumpul satu dengan yang lain. Encouraging one another, saling memberi pengharapan, saling menyemangati satu dengan yang lain. Ternyata ini yang mengubah dunia. Dan kita nggak bisa melakukan 59 perintah ini, kita nggak bisa melakukan satu dari 59 perintah ini kalau kita hidup sendirian. Karena kata saling minimal harus 2 orang, saudara. Tapi saya merasa bahwa ada alasan yang sesungguhnya. Kenapa Tuhan mau Anda dan saya hidup dalam komunitas. Anda perhatikan ini. Because there is growth that you and me cannot experience unless we are in community. Unless we embrace communal living. Ada pertumbuhan yang kita tidak bisa alami kecuali kita hidup di dalam komunitas. Itulah alasannya Tuhan ingin kita ada dalam komunitas supaya kita bertumbuh, saudara.
Tadi kan saya bilang saya udah jadi orang Kristen, udah bergereja sih ya 20 tahun terakhir. Dan saya yakin di sini pasti ada yang lebih nih ya dari 20 tahun ya. Jadi orang Kristen dan bergereja, saya yakin Anda pasti di sini lebih. Anda pernah gak lihat ini? Kalau saya sih gak pernah, saudara. Anda pernah gak ketemu sama orang yang bilang gini, wih iman gua bertumbuh. Hubungan saya sama Kristus itu bertumbuh, ya kan? Saya tambah mengasihi Tuhan, hasil dari mengasihi Tuhan saya tambah mengasihi sesama. Dan saya melakukan semuanya ini sendirian. Pernah gak Anda ketemu atau pernah gak Anda dengar cerita seperti itu? Saya sih belum pernah. Nah, buat Anda yang udah lebih dari 20 tahun untuk mengikuti Yesus, dan kalau Anda pernah, Anda boleh sharing-sharing ceritanya sama saya. Gak pernah, saudara. Bahkan yang terjadi akhir-akhir ini saya gak tahu aneh atau gimana ya. Mungkin karena COVID atau apa, saya gak ngerti lah. Yang terjadi adalah ada orang yang bilang bahwa saya nih pengikut Yesus. Tapi dia gak punya komunitas, saudara. Ya kan? Akhirnya dia set up akun YouTube. Dia set up akun Instagram, dia beli mic, dia beli kamera. Yang dia lakuin apa sih, saudara? Gereja ini sesat, gereja itu sesat, pengkhotbah ini sesat, pengkhotbah itu sesat, saudara. Nah ngumpul tuh ya, kita gak tahu kenapa dia begitu. Mungkin pahit sama pengalaman dia bergereja. Nah akhirnya ngumpul tuh, datang tuh orang-orang yang pahit sama-sama pahit. Akhirnya mereka bilang itu adalah komunitas, saudara. Ya kan? Itu yang saya temuin, saudara. Nah gini deh. Kalau Anda lihat itu sebagai pengikut Yesus, saya yakin Anda gak akan bilang gini, gimana ya caranya supaya jadi kayak dia ya. Enggak menggairahkan kehidupan kekristenan yang seperti itu. Anda setuju, saudara? Ya kan? Tapi ada orang-orang yang hidupnya ketika Anda lihat itu kayak seperti menggairahkan, saudara. Anda kagum sama mereka. Bahkan Anda tanda kutip jealous dengan mereka. Kenapa? Karena ketika Anda melihat dari cara dia mengasihi Tuhan, akhirnya karena dia begitu serius mengasihi Tuhan, dia menjadi seorang suami yang luar biasa, dia jadi seorang istri yang luar biasa, dia jadi seorang orang tua yang luar biasa, saudara. Bahkan Anda bilang gini, wah kalau sampai saya punya bisnis sendiri, saya ingin memimpin bisnis saya seperti dia memimpin bisnis. Saya ingin memperlakukan karyawan-karyawan saya seperti dia memperlakukan karyawan-karyawannya. Pokoknya Anda bertemu dengan orang yang Anda kagumi, kalau Anda selidiki. Inilah adalah orang-orang yang percaya bahwa mereka gak bisa hidup sendirian. Ini adalah orang-orang yang percaya bahwa mereka membutuhkan orang lain di sekeliling mereka. Kenapa? Supaya mereka menjadi lebih baik dan bertumbuh. Amin, saudara. Ya kan? Balik ke cerita itu. 4 teman ini, they don't give up. Mereka gak menyerah untuk membawa temannya kepada Yesus. Akhirnya mereka turunin temannya dari atap. Waktu Yesus melihat itu, Alkitab Markus menulis gini. Ketika Yesus melihat imannya siapa, saudara? Iman mereka. Artinya bukannya iman satu orang ini yang lumpuh, saudara. Tapi iman mereka secara kolektif. Secara bersama. Ada sesuatu yang begitu luar biasa ketika a collective group of people, ketika a group of people, sekelompok orang itu mempunyai iman dan bersepakat, saudara. Dia melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Saya ngebayangin nih orang yang lumpuh mungkin bilang gini sama Yesus. Yesus, ya bukannya saya gak bersyukur dosa saya diampuni. Tapi sih saya pengennya bisa jalan lagi. Ya kan? Nah waktu saya ngebayangin skenario ini, saya ngebayangin berapa banyak dari kita yang seperti itu, saudara. Yesus, bukannya saya gak bersyukur sih engkau udah mati di atas kayu salib. Tapi ini masalahnya nih, utang gue nih banyak nih. Ya kan? Bisa gak bantuin gue lunasi utang gue? Ya kan? Yesus, bukannya saya gak bersyukur sih kamu udah mati buat saya. Ya kan? Saya nanti dapat hidup yang kekal. Tapi ini nih pernikahan gue lagi berantakan nih. Ya kan? Berapa banyak dari kita, saudara, yang gak mempunyai ketertarikan untuk mengenal Yesus. Karena kita lebih tertarik untuk apa yang Yesus bisa lakukan untuk kita. Untuk memperbaiki masalah kita. Itu yang kita lebih tertarik, saudara.
Yesus bilang bahwa dosamu sudah diampuni. Lalu berikutnya dikatakan di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Dan mereka berpikir dalam hatinya, kenapa nih orang ini, maksudnya Yesus berkata seperti itu. Nih Yesus nih menghujat Allah. Karena siapa sih yang bisa mengampuni dosa selain Tuhan? Saudara. Ya kan, kok Yesus ngaku-ngaku bisa ampuni dosa? Jadi di antara kerumunan orang itu ada ahli Taurat, ada kelompok pemimpin agama yang biasanya berseberangan sama Yesus. Selalu bermusuhan dan bertentangan sama Yesus. Mereka lagi berpikir dalam hatinya. Mereka nggak ngomong secara keras. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Yesus berkata kepada ahli Taurat itu, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatinya? Kalau Anda jadi ahli Taurat, Anda kaget gak sih? Ya kan? Anda lagi mikir, terus Yesus baca pikiran kita. Lalu Yesus bilang gini, manakah yang lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, anak manusia berkuasa, apa saudara? Mengampuni dosa. Ada banyak orang yang mencoba untuk menentang kekristenan dengan bilang kayak gini. Tunjukkan di Alkitab, di mana Yesus bilang gini, akulah Tuhan. Gak ada kan di Alkitab Yesus bilang, akulah Tuhan, saudara. Nah, saya bilang ini. Iya kan? Tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain siapa, saudara? Selain Tuhan. Yesus bilang, dosamu sudah diampuni. Ya kalau nggak connect juga sih ya, nggak ngerti juga, saudara. Jadi di tengah-tengah mungkin lagi bingung juga. Mungkin orang yang lumpuh ini di tengah-tengah perdebatan ini dia bingung, ya ilah kenapa kok gue jadi ada di tengah-tengah perdebatan antara Yesus sama ahli Taurat. Mungkin dia mikir dalam hatinya, kenapa gue jadi ada di sini? Gue cuma pengen jalan. Mungkin Yesus pun dengar atau tahu pikiran dari orang itu. Akhirnya Yesus bilang gini, saudara, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Kata mereka, yang begini belum pernah kita lihat. Orang ini suruh bangun, orang yang lumpuh ini dia bangun, saudara. Yang lebih luar biasanya lagi, dia jalan, saudara, di depan orang banyak. Anda bisa membayangkan betapa suasana rumah yang penuh sesak dengan orang, tapi suasananya diam. Karena semua orang takjub melihat orang lumpuh ini bangun dan mereka langsung, orang ini jalan keluar. Saya mau tutup dengan ini, saudara. 4 orang ini, Anda perlu tahu ini. 4 orang ini, mereka nggak tertarik untuk membawa temannya pergi ke tempat keramaian. 4 orang ini mereka nggak tertarik untuk membawa temannya pergi ke tempat ngumpul-ngumpul, saudara. 4 teman ini lebih tertarik untuk membawa temannya ketemu dengan Yesus. Jadi saya mau ingetin kita semua, saya berdoa biar kita semua di tempat ini tahu, saudara. Kalau Anda belum tahu, sekarang saya kasih tahu. Saya berdoa ketika Anda mengajak teman Anda pergi ke gereja, pergi ke perkumpulan di rumah Anda nggak sedang mengajak mereka untuk ngumpul-ngumpul, untuk rame-rame, tapi kita sedang mengajak mereka untuk bertemu dengan Yesus. Saya ingin Anda semua tahu di tempat ini, leaders di tempat ini, pengurus di tempat ini, semua yang melayani di tempat ini dan seluruh jemaat. Semua makanan yang Anda lihat, pizza, sandwiches, ayam goreng, babi guling yang Anda lihat, nanti katanya ada babi guling di anniversary, saudara. Babi panggang utuh katanya, saudara. Semua yang Anda lihat di depan Anda, ya kan? Gedung yang baru,
sofa yang nyaman, snack-snack di luar, kamera yang mahal, komputer yang mahal. Ujung-ujungnya cuma satu, saudara. Tujuan kita ujung-ujungnya cuma satu. Supaya orang bertemu dengan Yesus. That's it. Semua bidang pelayanan yang ada, semuanya cuma punya satu tujuan, supaya orang ketemu dengan Yesus. Anda mau tahu mukjizat yang terbesar yang dialami dari orang yang lumpuh ini bukan kesembuhan fisik, tapi adalah kesembuhan rohani, saudara. Mukjizat yang terbesar yang dialami oleh orang ini bukan karena dia bisa jalan lagi, bukan, saudara. Tapi karena dia menemukan hidup. Karena dia gak akan binasa lagi. Dia akan hidup selama-lamanya. Itulah mukjizat yang terbesar yang dialami oleh orang yang lumpuh ini. Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan orang ini ketemu dengan si sang hidup sendiri. Orang ini cari mukjizat, tapi dia ketemu sama si sang pemberi mukjizat. Orang ini cari kesembuhan, saudara. Dia ketemu sama sang penyembuh, saudara. Semuanya gak terlepas dari 4 temannya ini. They don't give up on him. Mereka gak menyerah. Rumah udah penuh, saudara. Pertanyaan terakhir untuk Anda. Tangan saya terangkat tinggi-tinggi dan tangan saya duluan terangkat. Berapa banyak di sini yang pernah dikecewakan oleh orang lain? Pernah ya? Semuanya. Yang gak pernah ya mungkin saya anggap Anda malu lah yang gak angkat tangan. Kita pernah kok dikecewakan orang. Kita pernah disakiti orang. Tapi hari ini saya cuma mau bilang, saudara. Sayangnya nih, kita dikecewakan orang, akhirnya kita kan bilang gini, males lah gue gaul sama orang-orang. Pokoknya gue janji mulai hari ini gue gak akan percaya sama orang lagi. Tapi sayangnya saudara, kalau saya boleh bilang sama Anda, maaf. Kesembuhan yang Anda mau, mukjizat yang Anda tunggu-tunggu, pemulihan yang Anda nanti-nantikan, itu akan diberikan oleh Tuhan melalui orang lain. Gak ada cara lain. Anda gak bisa berdiam sendirian di rumah, gak punya teman, gak punya komunitas, tiba-tiba semuanya itu datang. Karena cara Tuhan memulihkan kita, menyembuhkan kita, menyelamatkan kita adalah melalui keluarga Tuhan. Inilah keluarga Tuhan. Cara Tuhan memberikan mukjizat dan mukjizat yang Anda tunggu-tunggu itu diberikan oleh Tuhan, tapi melalui orang lain. Jadi gak ada cara lain, saudara. Makanya kita gak pernah dipanggil untuk hidup sendirian. Makanya Anda dan saya dipanggil untuk hidup komunal. Karena Tuhan akan memakai perantaranya untuk membawa mukjizat, kesembuhan, pemulihan dalam hidup Anda melalui orang lain. Kita disakiti oleh orang lain. Kita disakiti oleh teman-teman kita. Kita disakiti oleh gereja. Tapi kesembuhan dan pemulihan itu akan datang juga dari orang-orang lain. Karena Tuhan memakai mereka untuk membawa mukjizat dan kesembuhan itu. Orang yang lumpuh ini gak akan bertemu Yesus kalau bukan karena 4 temannya. Anda akan bertemu Yesus kalau Anda mulai membuka diri dalam hidup dan mengambil konsep dan menerima konsep untuk hidup dalam komunitas. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Saya undang Anda untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita menutup dalam doa, kita ngambil waktu 1 menit. Kita mungkin bisa menutup mata. Mungkin Anda bisa bertanya sama Roh Kudus.
Dari sekian banyak hal yang kita omongin hari ini, kira-kira Tuhan dan Roh Kudus ingin berkata apa kepada diri kita, setiap diri kita? Apakah ada orang-orang yang butuh supaya Anda bawa mereka ke Yesus? Atau Anda sendiri merasa untuk butuh mengalami perjumpaan dengan Yesus? Mungkin akhir-akhir ini Anda merasa jauh. Tuhan tidak pernah pergi kemana-mana. Kita yang menjauh, saudara. Tuhan selalu mengejar kita. Terkadang kita yang lari menjauh. Atau mungkin saat ini ada orang-orang yang Tuhan taruh di hati Anda. Untuk tanda kutip Anda gotong. Ada orang-orang yang Tuhan taruh di hati Anda untuk Anda bantu, untuk Anda dampingi. Atau ada orang-orang yang sudah lama Anda gak dengar kabarnya, Tuhan hari ini mengingatkan Anda. Untuk mencoba untuk reach out ke mereka, untuk mengkontak mereka, untuk menelpon mereka, untuk SMS mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Anda boleh pejamkan mata Anda. 30 detik lagi saudara, Anda boleh pejamkan. Terima kasih. Hatiku, haleluya, sentuh hatiku, yes Lord. Biarlah sebentar lagi kami pulang, kami membawa hidup kami yang baru ya Aba. Kami pulang dari tempat ini menjadi sebuah bejana yang baru. Haleluya. Thank you Abba. Yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Bapa untuk pagi dan siang hari ini. Kami boleh menikmati kasih-Mu. Biarlah kami hari ini terus mengalami Tuhan. Tahun 2023 kami lebih mengerti karena Engkau buat kami mengerti. Bahwa kebaikan-Mu tidak pernah berhenti seperti air yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah kami pulang, kami membawa berkat, damai sejahtera yang dari Allah Bapa, serta kasih karunia yang berlimpah-limpah dari putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitan-Mu. Serta pentuntunan dan penghiburan dari Roh Kudus. Menyertai setiap kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita terima berkat, kita sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semuanya.